Yang paling mengikat dalam kehidupan kita adalah rasa memiliki. Manusia akan sangat terguncang ketika harus kehilangan apa yang dimilikinya. Ketika ada bagian tubuh kita yang sakit, ketika ada keluarga kita yang meninggal, ketika usaha kita bangkrut, ditinggal sahabat, dan banyak peristiwa lainnya. Pengalaman-pengalaman kehilangan itu akan tergores dalam kehidupan kita, sehingga akan selalu ada usaha untuk dapat mencegah dan menghindarinya. Milik adalah sebuah ikatan energi yang sangat besar terhadap sesuatu, agar ia selalu mengikuti apapun yang kita inginkan. Ketika sesuatu tidak terjadi seperti yang kita inginkan, maka kita akan merasakan sebuah penderitaan. Semakin kuat kita terikat kepada milik kita, akan semakin kuat pula rasa sakit yang dirasakan ketika harus kehilangan. Bahkan bila keterikatan itu sangat kuat, bisa melebihi energi semangat hidup. Ada pula ketertarikan yang terlalu besar melebihi hidupnya sendiri. Artinya, kalau seseorang mengalami kehilangan, ia merasa lebih baik mati saja. Keterikatan inilah yang menjadi sumber penderitaan manusia. Kalau kita mau menyadari, kita tidak pernah mengambil dan memiliki apapun di bumi ini, karena yang kita lakukan adalah memiliki segala hal yang bersifat sementara saja. Bahkan kepemilikan ini juga bisa berpindah setiap waktu dalam ketidakpastian kehidupan. Sesungguhnya rasa memiliki itu lebih tepat bila disebut meminjam, karena sifatnya yang sementara, bisa berkurang, bahkan hilang di tengah jalan. Kehidupan kita sewaktu-waktu bisa berhenti dan tidak bersamaan dengan lama kepemilikan kita, sehingga manusia akan terus menderita ketika gagal memformat ulang makna kepemilikannya. Secara sederhana, manusia harus selalu menjaga sikap terhadap apapun dalam kehidupan, dengan tidak memegang ataupun menggenggamnya, tetapi hanya menatang, membuka tangan ke atas, dan menaruhnya di telapak saja. Kewajiban manusia hanyalah menjaga supaya hal tersebut jangan sampai rusak atau jatuh ketika masih dipercayakan. Jika sewaktu-waktu diambil, orang tidak akan terluka karena mempertahankannya. Jika diambil, biarlah mudah terlepas, tidak melukai, dan tidak membawa keterikatan yang dalam. Kalau kita hanya berpikiran untuk meminjam, kita memiliki jarak dengannya dan tidak terikat secara mendalam. Karena hal-hal duniawi itu bukan milik kita. Kita akan siap jika sewaktu-waktu barang itu diambil sebagian atau keseluruhan. Karena dalam kehidupan, entah sekarang atau besok, kita pasti akan terpisah dengan apapun yang ada di dunia. Terimalah kenyataan ini, bebaskan diri kita dari jebakan-jebakan kefanaan, sehingga hidup kita pun bebas untuk masuk dalam makna keabadian. Pertahankan kehendak jiwa kita untuk membedakan manakah yang fakta, nyata, dan manakah yang hanya asumsi dalam pikiran serta perasaan kita. Memang, saat ini kita memilikinya, tetapi kemarin tidak, dan belum tentu esok hari masih ada. Ketika kita terus memberi kesempatan kepada jiwa untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan,
maka jarak antara apa yang kita miliki dan tidak menjadi semakin jelas, sehingga kebahagiaan kita tidak akan berkurang pada saat kita masih memilikinya ataupun tidak. Itu adalah hal yang sangat biasa karena kita menjalani kehidupan yang fana. Di sisi lain, kita bisa melihat ternyata lebih banyak manusia menemukan kebenaran ini setelah melalui berbagai kehilangan, penderitaan, dan kesusahan karena berpisah dari hal-hal yang merasa dimilikinya. Ketika kepedihan itu bisa dilewati, mereka menyadari bahwa melalui penderitaan itulah mereka dipaksa untuk menemukan jalan baru dalam kehidupannya. Keterikatan dengan miliknya yang lama itu ternyata menghalangi hal baru serta lebih baik yang disediakan baginya. Pikiran kita yang terikat dan tertutup oleh rasa memiliki sering menghambat peluang-peluang lain yang lebih indah. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa keterbatasan diri, pengetahuan, serta pengalamanlah yang menghindarkan kita dari pemaksaan diri kepada pikiran, asumsi, kebenaran sementara, serta kesimpulan yang sangat terbatas.